Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan geologi Indonesia yang juga menjadi pengantar ya untuk mata kuliah geologi Indonesia. Referensi yang saya rujuk ya ada dari Sheldon, Hussein, kemudian Kahn serta Fiorentini. Ya, ini kita melihat ya pada slide yang pertama ya terkait dengan materi. Kita melihat adanya sebuah evolusi geologi ya di Indonesia, yakni berupa evolusi paparan Sunda. Kita bandingkan dengan evolusi paparan Sahul ya. Jadi kalau kita melihat dari usia ya pada kala Paleosen 60 juta tahun yang lalu, itu kita melihat antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan ya, kemudian dengan Pulau Sumatera ini masih dalam satu daratan. Ya, ini saudara bisa melihat dari adanya sebuah simbol ya di situ ya. Ada sebuah simbol yakni land ya atau daratan. Nah, inilah yang disebut sebagai paparan Sunda ya ketika kala Paleosen waktu itu. Nah, kemudian ada sebuah proses geologi ya, ada proses rotasi yang terjadi di beberapa pulau ya, yang sekarang Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Kemudian dia bergerak ya pada kala Eosen akhir, kemudian pada kala Oligosen tengah ya, ini semakin terbuka, yang tadinya hijau kemudian sekarang menjadi tergenangi ya. Kalau kita melihat di sini ada shallow sea, ada laut dangkal ya di situ ya. Jadi ada laut dangkal semakin terbuka ya. Pada Oligosen akhir semakin terbuka laut dangkalnya dan membentuk karbonat platform ya. Kemudian terus sampai pada kala ya pada Pliocene akhir ya. Pada Pliocene akhir kita menemukan ya geologi regional yang sudah jauh berbeda, dan Laut Jawa itu baru terbentuk pada kala kuarter ya, pada masa kuarter. Nah, pada kala Holosen dan ya pada kala Holosen waktu itu. Nah, sehingga kita melihat ya bahwa memang dahulu ya paparan Sunda ini memang bersatu. Kemudian karena ada proses ya deformasi, ada proses evolusi tektonik lempeng, kemudian mengharuskan terpisah ya, dan dipisahkan oleh laut dangkal ya. Jadi ini yang menyebabkan ya sebagian wilayah ya, daratan di Pulau Jawa maupun Kalimantan itu dulu tergenangi oleh adanya laut dangkal ya. Kalau kita melihat di sini ya, ini Jawa Timur bagian utara dulunya daratan, kemudian dia tergenangi oleh laut dangkal ya. Jawa Timur bagian utara itu tergenangi oleh laut dangkal ya, termasuk juga Madura di sini. Sedangkan kalau kita melihat posisinya adalah semakin kesini dia semakin membentuk semacam daratan ya, karena ada proses vulkanisme di wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Inilah cikal bakal terbentuknya geologi regional Indonesia. Jadi ada proses pembentukan evolusi tektonik pada paparan Sunda. Kemudian kalau kita melihat paparan Sahul itu belum terlihatan di sini, karena paparan Sahul masih berada pada Australia bagian utara. Jadi termasuk kalau kita melihat ya hanya ada Sulawesi Selatan yang menjadi kesatuan dari paparan Sunda ya, karena selain itu ya Sulawesi Utara, Tenggara,
yaitu masuk ya dalam paparan Sahul ya, seperti itu. Ya, ini skala waktu geologi relatif ya, tadi ada masa Kenozoikum, kemudian Mesozoikum, Paleozoikum ya. Ini zaman yang paling muda adalah zaman kuarter ya, kita mengenalnya sebagai zaman yang paling kekinian, yaitu disimbolkan dari misalnya ada gunung api kuarter, gunung api muda. Kemudian tersier ini adalah zaman yang lebih tua ya. Kalau kita sering mendengar adalah pada periode Neogen dan Paleogen. Nah, ini seringkali juga menjadi cikal bakal pembentukan cekungan sedimen baik di wilayah Indonesia Barat maupun di sebagian Indonesia Timur. Jadi perlu saudara ingat terkait dengan skala waktu geologi relatif ini ya. Tadi kalau kita mengaitkan dengan gambar yang pertama, maka proses evolusi itu terbentuk mulai zaman Paleosen ya, mulai kala Paleosen. Jadi kita melihatnya ya, dia mulai ketika tersier ya, pada zaman tersier ya. Jadi dimulai adanya sebuah evolusi tektonik pada paparan Sunda. Dan intinya paparan Sunda tadi merupakan dulunya adalah satu kesatuan ya daratan ya, satu kesatuan daratan yang kemudian sempat terendam oleh laut dangkal ya, terutama di bagian utaranya, kemudian membentuk semacam karbonat platform ya, atau batuan karbonat yang sampai saat ini masih banyak tersingkap di wilayah utara ya, Pulau Jawa. Ya, kemudian saya merujuk pada Husin tahun 2015 terkait dengan elemen tektonik, terutama pada wilayah paparan Sunda. Ya, kita melihat adanya pengaruh yang sangat kuat dari busur gunung api ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, ketika ada subduksi maka akan muncul barisan gunung api ya, terutama pada wilayah Jawa bagian tengah ke arah selatan dan sebagian wilayah tengah ke arah barat Sumatera. Ya, maka di sini akan membentuk semacam pola ya, pola yang sangat unik ya, yang sangat kompleks ya, yang dimulai dari subduksi, kemudian ada cekungan depan busur, kemudian ada pegunungan vulkanik tersier ya, kemudian di sini ada proses magmatisme dan vulkanisme yang berupa busur gunung api. Jadi ini ada proses magmatisme ya, inilah barisan busur gunung api. Kemudian di sini di belakangnya ya, di sebelah utaranya busur gunung api, inilah yang disebut sebagai cekungan belakang busur. Kalau di sini ini merupakan forearc basin atau cekungan depan busur. Kalau di sini mulai dari Kendeng Zone sampai dengan Laut Jawa, ini disebut sebagai cekungan belakang busur. Nah, itu secara jenis batuannya ya, litologinya, kemudian dari struktur geologi yang berkembang juga berbeda. Kalau kita melihat memang di wilayah selatan ya, pada cekungan depan busur ini kita melihat adanya pegunungan vulkanik tua yang pernah aktif, namun kemudian ada pergeseran, ada evolusi tektonik, kemudian dia menjadi pegunungan yang mati dan hanya terjadi pelapukan yang sangat intens di daerah sini, sehingga kualitas lahannya tidak sesubur ya wilayah pegunungan vulkanik muda atau busur gunung api utama. Nah, kemudian di belakangnya, di sebelah utaranya ini berkembang adanya sebuah cekungan belakang busur ya. Yang pertama berkembang adalah sesar Anjak di pegunungan Kendeng. Kemudian ada perbukitan Lipatan ya, pada zona Rembang ya, dengan struktur lipatan. Kemudian di situ juga kita temukan cekungan sedimen yang cukup luas ya, di sekitar sepanjang zona Rembang sampai dengan Laut Jawa kita akan menemukan cekungan sedimen yang sangat luas dengan usia tersier. Ya, jadi kalau kita melihat memang semakin ke arah utara maka stratigrafi batuannya ini akan semakin tipis ya, terutama pada
pada kala Holosennya, ya, pada kala Holosen atau pada zaman kuarternya, ya. Sedangkan kita menemukan zaman tersier yang cukup dangkal pada bagian utara. Nah, ini dibentuk karena adanya proses subduksi yang semakin jauh, ya, yang jarak dari subduksi semakin jauh, kemudian imbas dari gunung api, ya. Ketebalan gunung api ini akan menebalkan, ya, menebalkan batuan gunung api yang karakteristiknya pada zaman kuarter, ya, zaman kuarter atau neogen di sini. Ya, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa memang keterdapatan, ya, Paleogen rock ini akan menunjukkan bahwa ada intensitas sedimen yang cukup tinggi di sini, sedimentasi yang cukup tinggi dan cukup dangkal, sehingga memungkinkan terbentuknya banyak minyak dan gas di wilayah cekungan belakang busur ini, ya. Karena di sini juga ada keterkaitan dengan dua jenis jebakan, ya, yang berupa sesar anjak dan juga ada lipatan. Nah, itu merupakan jebakan struktur geologi yang menjadi jebakan minyak dan gas. Nah, kemudian di sini kita melihat adanya delta, ya. Delta ini adalah suatu simbol tingginya sedimentasi, ya. Sedimentasi berjalan sangat intens, kemudian berjalan sangat sangat maksimal, ya, sehingga proses-proses vulkanisme yang intens tidak dijumpai di sini, ya, termasuk magmatisme karena dia semakin jauh dari subduksi seperti itu, ya. Ya, inilah hasil akhir dari pembentukan dimulai dari evolusi tektonik tadi, paparan Sunda, kemudian ada paparan Sahul di sini, ya. Ini paparan Sunda di sini. Ini menghasilkan jenis batuan yang berbeda. Tadi saya sampaikan bahwa misalnya pada wilayah Kalimantan Timur, pada wilayah Sumatera bagian timur, ya, kemudian di Jawa Timur bagian utara, ini memiliki litologi yang hampir sama, yakni berupa batuan sedimen tersier, ya. Ya, di sini kita simbolkan oleh warna kuning, ya. Warna kuning ini adalah batuan sedimen tersier. Kemudian ini juga sekaligus menunjukkan adanya bekas, ya, adanya sebuah bekas lautan, ya. Adanya sebuah bekas lautan di wilayah Jawa Timur bagian utara, kemudian Kalimantan bagian timur, dan Sumatera bagian timur, ya. Jadi adanya sebuah evolusi tektonik, ya, yang memisahkan ketiga pulau ini. Kemudian ada rendaman, ya, direndam oleh adanya laut, ya, yang sekarang menjadi Laut Jawa. Hanya Laut Jawa dulu sempat sampai pada wilayah hampir ke tengah Pulau Jawa, ya. Ini ditunjukkan oleh keberadaan batuan sedimen tersier. Kemudian batuan sedimen tersier ini bisa saudara cek pada peta geologi, nanti didominasi oleh batuan kapur, batu pasir, napal, konglomerat biasanya, yang juga sekaligus akan berkaitan dengan struktur lipatan maupun sesar anjak yang berkembang pada wilayah Jawa Timur bagian utara ini. Ya, sedangkan kalau kita melihat pada Jawa Timur, ya, atau Pulau Jawa bagian tengah, ini yang berkembang adalah tadi adanya busur gunung api, ya. Ini busur gunung api yang tadi saya sampaikan. Di sini ada cekungan di depan busur, ada busur gunung api, dan ini yang kuning-kuning adalah dimulainya cekungan di belakang busur, ya. Semakin ke sini maka akan semakin intens, ya, proses sedimentasinya karena semakin jauh dari subduksi. Ini pada paparan Sunda. Nah, kemudian, ya, kita juga di wilayah timur kita melihat adanya paparan Sahul, ya, Pulau Kalimantan, Maluku, kemudian Sulawesi bagian ini timur, ya, Tenggara. Ini juga dibentuk atau dipengaruhi oleh paparan paparan Sahul, ya. Jadi intinya paparan itu merupakan sebuah kerak, ya, kerak benua, ya, kerak benua yang memiliki biasanya disimbolkan oleh laut dangkal, ya, di situ laut dangkal, karena biasanya di Indonesia ini yang berkaitan dengan paparan samudra, laut dalam itu berada di sekitar Laut Banda. Sedangkan kalau di sini paparan, ya, paparan Sahul, paparan Sunda itu laut dangkal, ya, sehingga nanti ada proses sedimenter, proses pembentukan cekungan
ya, kemudian adanya ini dominasi dari batuan sedimen tersier. Ya. Ya, kemudian kita melihat ya bahwa memang batuan gunung api, batuan beku ini sangat didominasi oleh busur gunung api. Ya, semakin dekat dengan busur gunung api, maka dia akan semakin berkembang batuan beku. Anda bisa konfirmasi pada peta geologi. Ya, di sini kita bisa melihat gunung api kuarter, gunung api muda. Semakin jauh dari subduksi, maka akan semakin tidak terlihat adanya gunung api kuarter, ya, seperti itu. Ya. Dan Pulau Sulawesi ini menjadi pulau yang memang paling kompleks ya di antara pulau yang lainnya, karena Pulau Sulawesi juga tidak hanya dibentuk oleh satu paparan. Jadi Sulawesi Selatan itu dibentuk oleh paparan Sunda, kemudian Sulawesi yang lainnya itu dibentuk oleh paparan Sahul, ya, dan juga masih ada pengaruh juga dari paparan yang berasal dari wilayah Filipina ini. Nah, sehingga ini batuannya paling kompleks Pulau Sulawesi dan paling berwarna, ya. Kita melihat tidak ada yang dominan. Sedangkan kalau Kalimantan, ya, dia dominannya adalah batuan sedimen tersier. Ya, Jawa bagian utara juga batuan sedimen tersier sebagai bentuk kesamaan, ya, hampir sama dengan Kalimantan. Tapi karena Kalimantan ini ya jauh dari busur gunung api, maka proses sedimentasi berjalan lebih lama. Sehingga yang warna kuning-kuning ini ya seringkali ditemukan banyak minyak dan gas karena proses sedimentasi yang sangat intens yang berjalan semenjak zaman tersier. Bahkan di Kalimantan itu ada sebagian yang dimulai pada zaman Kapur. Ya, setelah kita melihat dari slide-slide awal tadi, kemudian kita kaitkan dengan slide-slide di akhir, maka akan ada satu kesimpulan bahwa ada pengaruh evolusi paparan Sunda ataupun Sahul terhadap persebaran jenis batuan di Indonesia. Jadi memang kita dapat melihatnya ya dari ini, keberadaan terseri sedimen. Misalnya pada wilayah utara Pulau Jawa itu merupakan bukti bahwa dulu di sini merupakan laut dangkal. Ya, di sini merupakan laut dangkal termasuk di Madura ini. Karena di situ ada karbonat, ada batuan, ada batu gamping yang berselingan dengan batu pasir, napal, ya, lanau, ya. Anda bisa cek pada peta geologi. Ya. Termasuk juga di sini dulunya merupakan daratan yang direndam oleh air laut, ya. Dalam hal ini adalah laut dangkal dan juga di wilayah Sumatera bagian timur. Sehingga etologi yang berkembang adalah berkaitan dengan tersieri sedimen, batuan sedimen tersier berusia tua, ya, termasuk tua. Bahkan di Kalimantan karena jaraknya dari busur gunung api semakin jauh, maka dia akan semakin tua, bahkan dimulai ketika zaman pra-tersier, ya. Ketika zaman Kapur, ya, itu sangat banyak ditemukan di wilayah Kalimantan. Sedangkan di tengah ini merupakan batuan gunung api. Batuan gunung api ini sangat dipengaruhi oleh proses magmatisme dan vulkanisme yang berasal dari gunung api muda berusia kuarter, ya, kuarteri vulkanik. Jadi batuan gunung api ini berkembang pada zaman kuarter, pada zaman yang paling muda sebetulnya, sehingga dia memunculkan tanah-tanah yang subur, kemudian sedimen yang juga tidak banyak, ya, karena justru yang lebih banyak adalah tadi, ya, endapan gunung api, magmatisme, vulkanisme, ya, yang akhirnya membentuk sebaran batuan yang juga didominasi oleh batuan gunung api. Sedangkan yang warna kuning ini merupakan batuan sedimen tersier, ya, baik itu batu kapur, ya, atau gamping, kemudian batu pasir, lanau, konglomerat, ya, dan juga beberapa, ya, mereka semua itu saling berselingan, ya, berlapisan, ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia Timur, ya, ini merupakan paparan Sahul. Intinya pada paparan ini kita bisa melihat di wilayah Papua bagian selatan ada alluvial deposit. Nah, alluvial deposit ini merupakan batuan QA alluvium, ya, endapan sungai. Kemudian di sini hampir sama polanya, yang berkembang adalah
batuan sedimen tersier ya. Jadi karena ada rendaman, kemudian ada pengaruh dari lingkungan pengendapan laut dangkal sehingga membentuk batuan sedimen tersier. Sedangkan di Sulawesi merupakan pulau yang paling unik karena tidak hanya dibentuk oleh satu paparan ya. Hanya Sulawesi Selatan saja yang masih dibentuk oleh paparan Sunda. Kalau kaki Sulawesi yang lainnya ya ini lebih banyak didominasi oleh dibentuk oleh paparan Sahul ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya Sulawesi ini nggak kelihatan memang di gambar ini ya, karena awalnya hanya Sulawesi Selatan aja yang masuk dalam klaster dari paparan Sunda. Nah inilah yang membuat sebaran jenis batuan di Indonesia itu sangat berbeda, kemudian impact terhadap bentang lahannya pun juga berbeda ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada mulai alluvial deposit ya yang berwarna hijau ya, batuan dari yang diendapkan dari aktivitas fluvial sungai, ada batuan gunung api ya di wilayah tengah daerah busur gunung api. Kemudian ada batuan sedimen tersier ini yang merupakan batuan perselingan kapur, shale ya, napal, konglomerat yang berusia tersier ya. Kemudian yang lainnya saya kira tidak terlalu meluas ya, ada melang sebagian ya, melang ini batuan campur aduk juga yang juga cukup ada beberapa wilayah yang seperti itu, misalnya di Karangsambung ya, itu juga bukti adanya proses campur aduk ya, batuan campur aduk yang juga termasuk dari bekas atau sisa dari paparan samudra, dari kerak samudra ya. Jadi intinya paparan Sunda itu merupakan bagian dari kerak benua ya, kerak benua. Kemudian paparan Sahul ya ini merupakan juga kerak benua ya. Sedangkan laut dalam ini ya, kerak samudra hanya berada di wilayah Laut Banda ini ya, sehingga di sini ya pada umumnya terutama di wilayah utara, di wilayah belakang busur itu berkembang laut dangkal karena memang dulunya merupakan daratan yang bersatu kemudian terendam ya, kemudian pada akhirnya Laut Jawa baru terbentuk ketika zaman Quarter ya. Saya kira itu materi pengantar geologi regional dari saya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.